Hello, welcome back to my channel Sejarah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video reaction terhadap status FGK terakhir ya. Jadi saya mereaksi terhadap status ini ya. Saya ingin menjelaskan sebenarnya pendapat saya tentang status ini ya. Bukan membahas tentang keluarnya status ini ya. Jadi itu suatu perbedaan ya. Jadi saya nggak mau bahas kenapa FGK mengeluarkan status ini. Biarkan itu jadi pribadinya FGK. Nah, kalau saya ingin menjelaskan status yang ditulis Dayana di akunnya ya, akun keduanya. Oke. Jadi saya udah ada gambaran terjemahan dari Google Translate, dan saya pikir ini nggak 100% benar ya terjemahannya. Jadi perlu ada pemahaman kata-kata, karena setiap kata-kata itu nggak bisa diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia ya. Jadi artinya bisa berbeda gitu ya. Setiap bahasa sih, nggak hanya bahasa apapun gitu ya. Kalau kita mau terjemahin ke bahasa asing itu harus ada pemahaman bahasa kultur setempat gitu kan. Jadi nggak mentahan seperti ini. Nah ini yang akan saya ungkapkan sesuai dengan pengetahuan saya gitu ya. Jadi di sini tuh tertulis, saya menangis karena setiap pendapat. Jadi ini membingungkan kan, kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada kata-kata seperti ini, nggak ada dalam bahasa Indonesia. Menurut saya ini ya, terjemahan secara Indonesianya adalah saya menangis karena beberapa poin di bawah ini. Saya menangis karena ada beberapa, maksudnya gini. Dia ingin mengungkapkan sesuatu. Kalau misalnya dia menangis itu karena apa gitu, biasanya karena apa. Nah dia itu ingin menunjukkan itu, saya menangis karena apa gitu, biasanya karena saya menangis karena apa. Nah salah satunya adalah karena saya tidak memenuhi harapan orang tua saya. Jadi poin pertama, kenapa Dayana biasa menangis itu karena dia tidak memenuhi harapan orang tuanya. Masuk akal, make sense kan? Iyalah, kalau kita tidak memenuhi kemauan orang tua, kadang-kadang kita jadi nangis kan. Wah, takut mengecewakan orang tua. Betul kan? Yang kedua adalah karena saya tidak punya cukup uang untuk makan. Nah ini terdengar di grup juga, dia banyak yang bilang, bang itu Dayana itu lagi nggak punya duit, nggak bisa makan gitu. Ya salah bro. Sekarang saat ini dia secara ekonomi udah lumayan lah, lebih lumayan dari saya lah. Kalau misalnya mau dibandingkan gitu ya, mungkin dia 2 kali lipat ekonominya dibanding saya. Kalau cuma buat makan aja nggak mungkin, nggak ada. Seriusan. Jadi ini cuman dia menunjukkan kalau dia menangis itu kalau suatu saat dia nggak bisa makan, dia bakalan nangis. Ini sebenarnya dark joke ya, dark joke-nya Dayana. Dayana itu kan terkenal karena dia pengen banget makan gitu, pengen makan banyak, apapun dia pengen makan gitu. Jadi dia kalau misalnya nggak bisa makan, nggak punya uang untuk beli makan, itu dia bakal nangis. Bukan berarti hari ini dia nggak punya duit. Ngerti nggak? Paham nggak maksud saya? Jadi status ini bukan karena dia nggak punya duit sekarang untuk makan, bukan. Tapi ini dark joke-nya dia. Dia bisa menangis kalau dia nggak bisa makan karena dia nggak punya duit. Itu suatu hal yang berbeda ya. Jadi bukan karena dia nggak punya duit buat makan. Itu penting ya. Jadi anak-anak banyak yang PM saya, bang coba dong harus selidikin Dayana sekarang hari ini nggak bisa makan karena nggak punya duit. Astagfirullahaladzim. Saya bilangin, lo sama Dayana, kayaan juga Dayana, dia mau beli apa juga dia makanannya enak. Nah, kita makanannya sayur asem sama ikan asin ya. Jadi bukannya itu maksudnya, tapi maksud dia bisa nangis karena dia nggak bisa makan. Itu dark joke ya. Itu yang penting sih untuk video reaction ini.
Yang ketiga adalah saya tidak dapat membantu kerabat saya dan terlalu percaya. Mungkin maksudnya gini ya, dalam bahasa Indonesia pasti ini membingungkan ya. Maksudnya dia tidak bisa membantu saudara-saudaranya ketika mereka memerlukan mungkin ya. Ketika mereka memerlukan bantuan Dayana gitu kan. Dan Dayana nggak bisa membantu mereka. Itu bisa membuat dia nangis. Apalagi sama keluarga-keluarga yang dicintai, yang dipercaya sama dia. Ya, yang dekat lah. Dalam artian terlalu percaya ini mungkin bukan, ini salah translate ya. Jadi mungkin yang dekat, yang cinta sama Dayana, saudara-saudaranya yang care sama Dayana, ketika mereka memerlukan bantuan, Dayana tidak bisa memenuhi itu, dia akan nangis. Dan saya akan hanya diinjak-injak. Ini pun terjemahannya juga salah, saya yakin. Saya seyakin-yakinnya ini salah, bukan karena saya hanya diinjak-injak. Mungkin dia sedang menyalahi dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang terpuruk diinjak-injak sama orang karena tidak bisa memenuhi poin-poin tiga poin di atas yang membuat dia nangis. Jadi setiap kata-kata Dayana itu sebenarnya perlu apa ya, perlu dicermati gitu ya. Jangan kita terjemahkan Google bereaksi, terjemahan Google bereaksi. Jadi terjemahan itu nggak selalu bisa diterjemahkan dalam bahasa kita ke bahasa orang lain. Perlu ada intonasinya, perlu ada apa sih yang dimaksud gitu. Beda-beda ya, karena terjemahan satu persatu ini kan terjemahan satu kata per kata disambung kan. Kalau Google Translate itu kan kata yang satu diterjemahkan nanti disambung dengan kata yang lain, itu bakalan kacau. Kalau dalam bahasa daerah pun nggak bisa kayak gitu juga kan. Kita kadang-kadang bahasa daerah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam satu kata per kata bakalan kacau. Karena ada beberapa bahasa daerah itu nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya punduran, nerjemahinnya mah panjang bro. Tapi diterjemahin mungkin simple dalam artian enggak mengena pada intinya permasalahan, inti katanya itu gitu. Jadi setiap daerah, setiap negara apalagi ya, itu berbeda cara kita menerjemahkan. Makanya harus ada ahli linguistik kalau dalam persidangan di Indonesia itu ya. Kalau mengartikan suatu kata itu, misalnya ada pengadilan nih, nggak bisa sembarangan orang, nggak semua penerjemah bisa mengartikan sebuah kata walaupun dia pinter. Tapi ada ahli linguistik. Ahli linguistik nggak hanya pinter menerjemahkan kata, tapi dia pinter mengertikan kata itu asal katanya dari apa, dari paragraf sebelumnya atau paragraf sesudahnya ada kesinambungan gitu ya. Jadi itu aja reaksi gue terhadap status Dayana yang diposting FVK, dan gue nggak mau bahas yang lainnya. Mudah-mudahan semua baik-baik aja ya. Kita jangan saling menyalahkan atau apapun. Kita semua ini bukannya makhluk sempurna ya. Jadi pasti ada kesalahan. Saya pun suatu saat ada kesalahan. Saya minta maaf dari sekarang. Jadi jangan perlu ngejudge orang buruk walaupun sebenarnya enggak gitu ya. Walaupun sebenarnya enggak. Orang baik itu ketahuan lah dari caranya gitu. Mungkin suatu saat kita kesandung masalah, itu bukan berarti sebelanga susu itu akan tercemar sama setetes poison gitu kan. Apa gue ngomongnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.